Baik, selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 12. Kita akan melanjutkan pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi, Bapak ingatkan sekali lagi untuk kalian tetap melakukan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan agar kalian terbebas dari paparan virus COVID-19. Adapun pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.20, yaitu menentukan standar laporan keuangan. Anak-anakku semua, ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikut. Kemudian materi pembelajarannya kita akan membahas tentang pengertian laporan keuangan, tujuan pembuatan laporan keuangan, fungsi laporan keuangan, karakteristik laporan keuangan, dan jenis-jenis laporan keuangan. Anak-anak semua, pengertian laporan keuangan dapat disampaikan adalah sebuah catatan atau informasi keuangan satu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Jadi laporan keuangan merupakan dokumen yang penting bagi sebuah perusahaan. Apa tujuan pembuatan laporan? Semua membuat laporan tentu ada tujuannya. Tujuannya adalah memberikan sebuah informasi. Informasi tentang apa? Yang pertama adalah informasi tentang kinerja sebuah perusahaan. Kemudian informasi tentang posisi keuangan suatu perusahaan. Itu menunjukkan apakah perusahaan itu sehat atau sakit. Kemudian informasi untuk mengambil keputusan untuk progres perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Informasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan? Tentu saja dari pihak pemilik atau owner sendiri, bagian direksi, manajemen. Kemudian dari pihak luar mungkin juga ada investor yang ingin menanamkan modal di perusahaan tersebut. Pihak bank apabila ingin mengajukan sebuah pinjaman, atau dari pihak pemerintah untuk pelaporan pajak dan lain-lain. Baik, apakah fungsi dari laporan keuangan tersebut? Anak-anak semua, ada setidak-tidaknya ada 4 yang akan kita bicarakan. Yaitu yang pertama ada review, yang merupakan pemaparan kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua itu adalah strategi. Jadi laporan keuangan berfungsi sebagai landasan yang digunakan untuk meningkatkan performa sebuah perusahaan. Laporan keuangan digunakan sebagai sebuah pedoman keputusan. Keputusan untuk apa? Untuk mempertimbangkan keputusan-keputusan penting dalam perusahaan, sehingga perusahaan tersebut di masa yang akan datang lebih baik atau lebih berkembang. Kredibilitas, jadi sebuah pelaporan merupakan rekapan data yang accountable, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apa itu karakteristik laporan keuangan? Nah, karakteristik dari laporan keuangan yang pertama itu adalah sebuah laporan harus mudah dipahami. Yang membaca harus bisa memahami laporan tersebut menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Kemudian relevan atau menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian sebuah laporan dapat diandalkan sehingga laporan itu dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Sebuah laporan bersifat netral. Netral artinya tidak berpihak pada siapapun.
laporan dapat dibandingkan dengan laporan-laporan sebelumnya. Kemudian kita akan bicara tentang jenis-jenis laporan keuangan. Ada beberapa laporan keuangan yang penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan arus kas. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Yang keempat ada laporan neraca. Apa itu laporan laba rugi? Anak-anak, yang namanya laba rugi tentu isinya adalah apakah perusahaan itu mengalami kerugian atau mendapatkan keuntungan. Sehingga data-data yang ada dalam laporan tersebut tentu adalah pendapatan, kemudian beban dari perusahaan tersebut seperti beban gaji, beban penyusutan, angsuran, beban perlengkapan, dan lain sebagainya. Kemudian juga pendapatan-pendapatan yang lain. Nah, apabila laporan laba rugi itu lebih banyak pendapatan daripada pengeluaran, tentu perusahaan itu mendapatkan laba. Tapi sebaliknya, kalau pengeluarannya lebih tinggi daripada pendapatan, ya perusahaan itu mengalami sebuah kerugian. Laporan arus kas. Laporan arus kas, yang namanya laporan arus kas tentu berhubungan dengan uang yang beredar atau masuk keluarnya uang dalam sebuah perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nah, ini contoh dari laporan arus kas. Kemudian laporan perubahan modal. Nah, ini adalah pelaporan yang sangat penting, terutama bagi pemilik modal, karena laporan perubahan modal berisi tentang data-data modal dari perusahaan. Biasanya laporan ini juga dibuat untuk periode tertentu, misalnya seperti 6 bulan atau 1 tahun, karena dalam waktu-waktu tersebut terjadi perputaran modal, sehingga modal pun berubah-ubah, sehingga perlu dicatat ya, berapa modal yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan. Kemudian laporan neraca. Nah, anak semua, ini adalah contoh dari laporan neraca. Yang namanya neraca tentunya seimbang ya antara kiri dan kanan. Ya, ini ada aktiva dan pasiva. Ya, harta. Ya, tentu isinya adalah kas, kemudian piutang, perlengkapan, peralatan, ya, kemudian penyusutan. Kemudian di bagian pasiva, nah, ada modal di sana, ada utang, sehingga kalau dijumlahkan antara kiri dan kanan itu harus sama. Jadi laporan neraca biasanya berisi data-data keuangan perusahaan yang lebih detail dibandingkan laporan-laporan sebelumnya. Di mana tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial pada tahun-tahun selanjutnya. Baik, jadi bisa kita simpulkan bahwa laporan keuangan ya, bisa dianalogikan sebagai sebuah raport usaha. Di dalamnya berisi seluruh data terkait keuangan usaha secara menyeluruh, sehingga pengusaha bisa mengetahui kesehatan keuangannya dengan baik. Kemudian tugas yang harus kalian kerjakan, silakan diposting di e-learning SMK Negeri 1. Baik, demikian yang Bapak bisa sampaikan dalam pertemuan kali ini. Karena subscribe dan like itu tidak bayar, ya, silakan kalian subscribe dan like. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.